X-37 menemui Louis. Dentingan piring dan sendok terus berbunyi saat aktivitas para penghuni rumah yang sedang melakukan makan malam mereka. Sesekali tatapan Daven menatap ke arah tangga dan menggeleng pelan di sana, yang tersimpan rasa heran dalam dirinya. Tenaga mereka sangat kuat, bahkan mereka melewati makan malam. Gumam Daven, dengan kedua bola mata terus menatap ke arah tangga. Siapa yang kau bicarakan, Daven? Seraya memasukkan sepotong steak ke dalam mulutnya. Tatapan itu teralih menatap Rose, yang tengah menatapnya, karena menunggu jawaban atas apa yang dia ucapkan tadi. Kenapa kau begitu bodoh, Rose? Tentu saja yang kumaksud Nona dan Tuan. Tidak di apartemen, tidak di rumah, hanya bercinta saja. Bahkan mereka melewatkan makan malam mereka, hanya karena hal itu. Apakah mereka tidak capek, atau bosan? Tawa kecil membingkai di wajah Rose, dan juga Alma saat mendengar apa yang dikatakan sekretaris itu. Segeralah mencari pacar Daven, karena mulai sekarang, kau akan sering melihat kemesraan tuan mudamu, dan juga istrinya, karena kalau tidak, kau bisa mati karena kesal dengan mereka. Iya, kau harus segera mencari pacar. Celah Rose pula. Tawa kecil lolos begitu saja dari mulut sekretaris itu, saat mendengar apa yang dikatakan gadis berambut pirang itu. Kau menyuruhku untuk mencari pacar. Tapi bagaimana denganmu Rose, sampai sekarang saja kau belum memiliki kekasih. Mendengar apa yang dikatakan Daven, seketika Alma menyela ucapannya. Asal kau tahu, sebentar lagi Nona Rose akan mempunyai kekasih. Keningnya berkerut, tatapannya seketika intens menatap wanita di depannya. Kau sudah punya pacar Rose? Atau kau tengah menyukai seseorang? Pertanyaan beruntun, yang keluar dari bibir sekretaris Dev itu. Alma dan Rose sekilas saling menatap dan tidak berbicara apa-apa lagi, dan lebih memilih melanjutkan makan mereka, hingga membuat Daven yakin ada yang mereka sembunyikan darinya. Siapa pria itu Rose? Mungkinkah aku mengenalnya? Tatapan intens, dan raut wajah penasaran yang terlihat jelas dari raut wajah sekretaris itu. Mendapatkan pertanyaan itu, membuat wajah Rose seketika berubah pucat, dan juga gugup seketika melanda. Itu bukan urusanmu, menyeringai, saat mendengar apa yang dikatakan Rose padanya. Ayolah Rose, kita ini berteman baik. Mungkin saja aku bisa membantumu. Sebuah pernyataan, yang terdengar menuntut. Rose tidak menanggapi keinginan tahuan dari Daven, dengan cepat dia menghabiskan makan malamnya, dan berlalu dari ruang makan itu. Aku sudah selesai, dan maaf aku harus segera kembali ke kamar. Pamitnya, dengan melangkah cepat meninggalkan Alma, dan juga Daven. Dia bahkan sengaja mempercepat makannya, agar dapat menghindar dari pertanyaanku, mimik cemberut, saat mendapati Rose sengaja menghindari pertanyaan darinya. Waktu terus melangkah, kesunyian semakin melanda kota London. Di kamar yang terletak di lantai 3, terlihat pasangan suami istri Alana, dan Dev yang berbaring di atas ranjang dengan tubuh polos mereka, hanya berbalut selimut berbulu angsa yang menutup tubuh polos keduanya. Dev, kira-kira anak kita yang selanjutnya laki-laki, atau perempuan, atau kembar lagi, sebuah pertanyaan yang keluar dari bibir mungil itu, seraya jemarinya mengukir indah di dada bidang itu. Bagiku laki-laki, atau perempuan sama saja Alana, atau jika Tuhan memberikan kita anak kembar lagi, aku akan jauh lebih bersyukur. Kalau kau bagaimana? Alana mendongakkan kepala, dengan seulas senyuman membingkai di wajah cantik itu. Bagiku sama saja, entah itu laki-laki atau perempuan. Yang jelas, kita harus memenuhi keinginan Louis, dan Louisa yang menginginkan adik bayi. Apalagi selama ini, kita berdua tidak pernah mengunjungi mereka berdua, Dev. Dan aku sangat merasa bersalah, pada kedua anakku. Melabuhkan sebuah kecupan singkat pada pucuk kepala Alana, dengan semakin memeluk erat tubuh yang tak terbalut apapun. Jangan menyalahkan dirimu, karena semuanya, berawal dari aku, dan aku minta maaf untuk itu. Alana mendongakkan kepalanya, semakin mendekatkan wajahnya ke wajah sang suami. Hingga hembusan napas dari keduanya, bisa terasa oleh diri masing-masing. Jemari itu perlahan mulai bermain di bibir seksi itu, dengan senyuman menggoda. Apakah kau sedang menggodaku, Alana? Senyuman, dan tatapan yang begitu dalam dia menatap Dev, saat mendapat pertanyaan itu. Aku hanya ingin kita memulai semuanya dari awal lagi, dan tidak saling menyalahkan diri masing-masing. Dan berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, bagi Louis, dan Louisa dan anak kita yang lainnya, Dev. Senyuman kecil, dan tatapan penuh cinta terlihat di wajah tampan itu, saat mendengar apa yang dikatakan istrinya. Terima kasih Alana, kau memang yang terbaik. Dan ayo sekali lagi kita buat adik bayi untuk Louis, dan Louisa. Pintanya, dengan langsung membalikkan tubuh Alana, tanpa meminta persetujuan dari wanita itu. Asteris 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 asteris. Rose melangkahkan kakinya menuju arah tangga. Kedua kaki itu melewati ruang nonton, dan mendapati Bibi Alma, dan juga Daven yang masih menonton acara televisi. Kau mau kemana Rose? Bertanya, saat dirinya melihat gadis muda itu berlalu begitu saja. Aku mau ke kamar Alana. Tawa kecil membingkai di wajah Daven, saat mendapat jawaban itu. Rose. Jika kau sampai di kamar itu, maka kau harus menutup kedua telingamu, saat mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar itu, dan itu akan membuat kepanasan. Tidak menanggapi apa yang dibicarakan Daven, akibat tekadnya yang sudah bulat, yang harus mendapatkan nomor ponsel milik Louis malam ini juga. Dan memutuskan untuk kembali, melanjutkan langkah kaki itu, menuju kamar sahabatnya. Dan benar saja, baru Rose akan melayangkan tangannya pada badan pintu, terdengar suara-suara aneh yang dimaksud Daven tadi. Napasnya serasa berpacu lebih cepat, seolah dia yang merasakannya.
berusaha seolah tidak mendengar erangan kenikmatan itu, dan kembali memusatkan pikirannya pada tujuannya tadi mendapatkan nomor ponsel pria itu, yang akan diambil pada HP milik Alana. Perlahan tangan itu terangkat, dan melayangkan ketukan. Tok, 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 3 kali terdengar ketukan pintu, yang menghentikan hentakan yang dilakukan Dev pada istrinya. Sayang, ada yang datang. Coba kau temui siapa. Mungkin saja Daven, yang ada keperluan penting denganmu. Pinta Alana, saat masih berada di bawah tubuh suaminya. Mendecak kesal, dan memutuskan untuk memakai celana panjangnya, setelah menutup tubuh polos istrinya dengan sebuah selimut. Pintu kamar terbuka lebar, dan menampilkan Rose di sana. Raut wajahnya berubah pucat, hingga seperti ada yang tercekat di tenggorokan, saat melihat penampilan suami dari sahabatnya. Rambut yang berantakan, badan yang dipenuhi tanda merah hingga mencapai leher, dan juga goresan kuku di sana. Alana, aku tidak tahu, ternyata kau begitu ganas. Apakah suamimu begitu buas, sampai ada goresan kukumu segala pada tubuhnya, Rose membatin. Dev menatap bingung sahabat istrinya, yang tengah menatap dirinya dengan tatapan tanpa berkedip. Ada apa, Nona Rose? Sebuah pertanyaan, yang membuyarkan lamunan gadis berambut pirang itu. Aku, akibat kegugupan, disuguhi sebuah pertanyaan yang tiba-tiba. Aku apa, Nona Rose? Tatapan intens, dia menatap sahabatnya. Aku ingin meminjam ponsel milik Alana, Tuan. Karena lagu milik Alana sangat keren-keren, dan aku akan mengirimkan pada ponselku. Oh itu, baiklah kau tunggu sebentar. Dengan melangkah, ke dalam kamar. Dev kembali menyambangi pintu, dan memberikan ponsel milik istrinya, dengan logo Apple di belakangnya. Ini Nona Rose, dan dia mengatakan kalau sandinya angka kelahiran, Louis dan Louisa. Terima kasih Tuan Dev, kalau begitu aku permisi dulu. Dengan raut wajah sumringah, saat sudah mendapatkan ponsel sahabat baiknya. Raut wajah Rose terlihat begitu bahagia, saat kedua kakinya menuruni setiap barisan anak tangga. Karena langkah awalnya untuk mendekati Louis, segera terwujud dengan memiliki nomor ponsel pria itu. Dan Rose memutuskan, untuk menghubungi pengusaha tampan itu terlebih dahulu. Dev terlihat kesal, setelah kembali menutup pintu kamar. Raut wajahnya terlihat jelas, kalau dia tengah menahan amarah. Kau kenapa sayang? Dengan tatapan penuh tanda tanya, saat mendapati raut wajah suaminya yang tidak seperti sebelumnya. Membuka kembali celahnya, dan kembali membenamkan tubuhnya dalam selimut yang telah terlebih dahulu membalut tubuh istrinya. Sahabatmu itu betul-betul sangat mengganggu Alana. Kalau tidak kuingat jasanya yang sudah membantumu merawat kedua anak kita, mungkin sudah kumarahi dia tadi. Senyuman kecil membingaki di wajahnya, seraya mendongakkan kepala dia menatap wajah Dev, dan memberi kecupan singkat berharap amarah itu dapat reda. Kau tahu sayang, saat pertama kali aku menginjakkan kakiku di Inggris, tepatnya di Cambridge, Rose lah orang yang selalu menolongku di saat aku sedang kesusahan, sebab saat itu aku belum mengenal siapapun, hanya bermodal nekat agar bisa lari darimu. Di saat aku bekerja mencari nafkah buat kedua anak kita, Rose yang selalu menjaga Louis, dan Louisa karena hanya dia saja yang aku percaya, karena dia adalah sahabatku satu-satunya yang begitu tulus padaku. Jadi kau bayangkan saja bagaimana baiknya Rose padaku, dia benar-benar sahabat terbaikku Dev. Tatapan mata menerawang, saat memorinya mengingat kembali masa-masa sulitnya yang dia hadapi di Cambridge dulu. Kedua tanggan itu semakin mempererat pelukannya, saat mendengar apa yang dikatakan istrinya. Hingga kehangatan bisa terasa, saat kulit mereka saling menempel. Maafkan aku yang sudah membuatmu banyak menderita Alana. Dan melewati semuanya itu sendirian. Tatapan mata menerawang, saat tatapan itu bertemu dengan tatapan Alana yang tengah mendongakkan kepala menatap dalam dirinya. Senyuman kecil, dengan jemari membenahi helaian rambut yang menutup sebagian alis suaminya. Dev, panggilnya, pelan. Ada apa Alana? Jika kita pulang ke Amerika nanti, aku ingin Bibi Alma, dan juga Rose ikut juga pulang bersama kita. Dan aku ingin meminta sesuatu, padamu. Tatapan seketika intens, dan dia nampak penasaran apa yang diinginkan istrinya. Ingin meminta sesuatu padaku. Katakan apa itu. Aku akan memenuhinya, selama aku sanggup. Dan aku sama sekali tidak keberatan, jika kita pulang ke Amerika Rose, dan Bibi Alma juga ikut. Aku ingin kau membangun sebuah toko kue buatku, dan aku akan mengelolanya bersama Rose, dan juga Bibi Alma. Dan aku ingin kau membangun toko itu 2 lantai. Agar di lantai atasnya, untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Seperti yang kita tahu, Bibi Alma hidup sebatang kara sejak kepergian suaminya, dan Rose adalah anak yatim piatu. Bagaimana Dev, apakah kau mau memenuhi keinginanku? Tatapan penuh harap, dan berharap Dev memenuhi keinginannya. Tentu Alana, kenapa tidak? Alana nampak sangat bahagia, saat mendengar jawaban sesuai yang dia harapkan. Memberi kecupan singkat pada bibir suaminya, dan semakin membenamkan dirinya dalam pelukan itu. Aku mencintaimu Dev, dan terima kasih suamiku. Membuka pintu kamarnya, menuju arah balkon. Kedua kaki itu melangkah pelan menghampiri pinggiran balkon, memandang keindahan yang disajikan kota London di malam hari. Tatapan itu terlempar jauh ke depan, dengan tatapan menerawang. Dan sepertinya, ada yang tengah dipikirkan oleh pria itu. Ingat Louis, cinta tidak selamanya harus memiliki. Melihat dia bahagia saja, sudah membuat kau bahagia. Memperingati diri sendiri, saat bayangan wajah Alana terlintas kembali dalam pikirannya. Louis terus menatap keindahan malam kota itu, hingga suara dentingan pesan pendek pada ponselnya, membuyarkan lamunan sang pengusaha. Malam, itulah sepenggal pesan pendek, yang dia dapat dari nomor baru itu. Keningnya berkerut, dan raut wajah penasaran yang dipenuhi tanda tanya membingkai jelas di wajah tampan itu, saat mendapati pesan dari orang yang tidak ada nama dalam daftar kontaknya.
Nomor siapa ini? Gumamnya, bertanya pada diri sendiri. Dan karena rasa penasaran yang teramat sangat, membuatnya memutuskan untuk menghubungi nomor itu. Walaupun rasa gugup, takut, gelisah menyatu jadi satu dalam dirinya, tapi dengan memberanikan diri gadis berambut pirang itu, mengirimkan pesan buat Louis hanya dengan mengucapkan sepenggal kalimat. Selamat malam. Saat pesan itu sudah terkirim, gadis beranik abu itu segera melepaskan ponselnya di atas ranjang, seolah takut menatap ponselnya sendiri, karena sudah berani mengirimkan pesan pada lelaki tampan itu. Duduk di sisi ranjang, dan tatapan mata sesekali terlempar pada ponselnya, yang terletak sedikit jauh darinya. Apakah dia akan membalasnya, atau mengabaikan pesanku ya? Bergumam sendiri, dengan rasa penasaran yang tengah membelenggu diri. Tiba-tiba saja tatapan matanya itu teralih penuh pada ponselnya, dan segera mengampiri. Dan begitu kaget, saat melihat pada layar ponsel tertera nama pria idaman, yaitu Louis. Dia menghubungiku, dengan raut wajah yang sudah berubah pucat. Seketika Rose nampak gelisah. Mau menjangkau ponselnya, tapi rasa takut seketika menyelimuti diri sebab alasan apa yang harus dia katakan pada lelaki itu. Dan tujuan apa dia menyapa pria itu di malam hari, bukankah mereka sama sekali tidak akrab? Dan seketika Rose berperang dengan kata hati sendiri, antara mengangkat teleponnya atau tidak. Tapi setelah berpikir keras, dia pun memutuskan untuk menerima teleponnya. Percakapan. Halo, ini dengan siapa ini? Terdengar suara menyapa, dengan nada pelan. Gadis berambut pirang itu tidak langsung menjawab. Masih berdiam sesaat, berperang dengan rasa gelisah, gugup, yang kembali membelenggu diri. Halo, ini siapa? Terdengar lagi sebuah pertanyaan, di seberang sana. Hembusan napas terdengar berat, sebelum dengan suara berat dia bersuara. Halo, dengan nada gugup, dan terdengar begitu pelan. Halo, bolehkan aku tahu ini dengan siapa? Malam Tuan Louis, ini dengan aku Rose. Jawabnya, dengan nada pelan karena gugup. Rose, sahabatnya Alana. Iya, terbata, saat menjawab lagi. Ada apa Rose, kau menghubungiku? Apakah ada sesuatu yang penting? Menghembuskan napas dalam, dan dengan berani dia mengutarakan keinginannya, untuk mengajak pria itu bertemu. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Dan apakah bisa kalau kita bertemu besok, Tuan Louis? Raut wajah penuh harap, saat kalimat itu terlontar dari bibirnya. Membicarakan sesuatu yang penting, bolehkah aku tahu hal penting apa? Kenapa tidak berbicara, lewat telepone saja? Soalnya aku, dengan tidak melanjutkan kalimatnya, sebab tidak mungkin dia mengutarakan perasaannya lewat telepone. Baiklah, kalau kau ingin bertemu denganku. Besok kita bertemu di taman jam 10, aku menunggumu di sana. Senyuman mengembang di wajah cantik Rus saat mendengar ucapan Louis, yang menyetujui keinginannya untuk bertemu. Iya Tuan Louis, besok kita bertemu di taman XXX jam 10 pagi. Dan kalau begitu aku tutup teleponnya, dan sampai besok. Dengan langsung, mematikan ponselnya. Setelah panggilan telepone itu berakhir, Rose melonjak kegirangan dan senyum-senyum sendiri. Berusaha menenangkan detakan jantungnya yang sedari tadi berpacu lebih cepat saat dia menjawab panggilan teleponnya. Belum juga bertemu, tapi kenapa aku jadi gugup begini? Bergumam, seraya memegang dadanya. Asteris 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 asteris. Mentari pagi telah menampilkan senyumnya menyapa bumi, saat kegelapan telah menghilang secara sempurna dari muka bumi ini. Cukup menghabiskan waktu yang lama bagi seorang Rose, untuk dapat menemukan pakaian yang cocok untuknya, yang akan dia pakai untuk bertemu Louis. Walaupun mereka belum berkencan, tapi keinginan Rose ingin membuat pria itu terpesona dengan dirinya. Suasana nampak ramai pagi itu. Dev, Alana, Daven, dan juga Bibi Alma, sedang menikmati sarapan pagi mereka. Suara dentingan piring dan sendok terdengar di ruang makan itu, ditambah lagi suasana bahagia yang mewarnai rumah itu. Pasangan suami istri Alana dan Dev nampak bahagia, dan tak henti-hentinya menunjukkan kemesraan mereka. Hari ini, apakah kau akan bepergian sayang? Tanya Alana, di sela makan sarapan pagi mereka. Aku tidak kemana-mana Alana, bukankah sudah kubilang padamu, kalau aku tidak mempunyai aktivitas kantoran lagi selama berada di London. Dan kalaupun ada, aku akan bekerja di rumah saja. Agar lebih banyak menghabiskan waktu denganmu, agar keinginan kedua anak kita cepat terpenuhi. Daven terlihat kesal, dengan pasangan suami istri itu, yang selalu saja, menunjukkan kemesraan mereka sejak mereka rujuk kembali. Apakah mereka tidak bosan bermesraan terus? Dari kemarin kerjanya mereka hanya di kamar. Dan itu hanya untuk bermesraan, bercinta. Dan sekarang mau makan saja, harus menunjukkan kemerahan mereka. Apa mereka tidak lelah? Aku saja yang melihatnya jadi lelah sendiri. Daven membatin, karena kesal dengan tuan, dan nona mudanya. Dev mengedarkan pandangannya ke segala arah, sebab dari tadi dia tidak mendapati keberadaan sahabat dari istrinya, Rose. Karena yang dia tahu, kalau gadis itu semalam menginap di rumahnya. Alana, di mana temanmu Rose? Alana yang baru saja menyadari ketidakberadaan Rose, jadi bingung sendiri, saat tidak mendapati sahabatnya saat acara sarapan pagi mereka. Aku tidak tahu, di mana dia. Tapi tadi pagi-pagi sekali, dia mengantarkan ponsel ke kamar kita. Nona Rose masih berada di dalam kamarnya. Celah Alma, menjawab rasa penasaran nona mudanya. Kenapa dia tidak ikut makan bersama kita? Tadi Bibi sudah memanggilnya, tapi dia bilang sebentar lagi. Seketika saja pandangan mereka beralih ke asal suara langkah kaki yang tengah menghampiri, dan mereka sedikit kaget dengan penampilan Rose yang terlihat begitu cantik, dan sangat jauh berbeda dengan penampilannya setiap hari. Kau mau kemana Rose? Dan kau terlihat sangat cantik hari ini. Tatapan intens, disuguhi rasa penasaran saat Alana bertanya pada sahabat baiknya itu.
Aku mau menghadiri acara ulang tahun teman kerjaku. Ulang tahun temanmu? Iya Alana, ulang tahun temanku. Dengan kegugupan yang melanda diri. Tatapan itu seketika intens menatap Rose, dan tersirat rasa penasaran di sana. Kau sedang tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan Rose? Tentu saja tidak Alana. Mana pernah aku menyembunyikan sesuatu darimu? Tapi kenapa wajahmu jadi gugup begitu Nona Rose, dan apakah kau tidak sarapan dulu? Aku sudah terlambat Tuan Dev, sebab aku harus mencari kado terlebih dahulu, sebelum pergi ke acara ulang tahun. Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu Nona Rose. Pinta Daven tiba-tiba, pada gadis berambut madu itu. Tidak usah Daven, tolaknya, cepat. Baiklah, kalau begitu hati-hatilah di jalan. Dan aku minta kau kembali ke sini, dan menginap di rumah ini lagi karena kita akan menyiapkan apa-apa saja untuk pesta nanti, sebab aku dan Dev akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah ini. Tentu, dan aku akan pulang lebih cepat. Dan kalau begitu, aku pergi dulu. Pamit Rose, dengan segera melangkah cepat keluar dari rumah itu. Dev terus memperhatikan sahabat istrinya yang telah berlalu pergi, dan dalam dirinya meyakini kalau Rose tengah menyembunyikan sesuatu. Apakah Rose memiliki kekasih Alana? Dev bertanya tiba-tiba, di sela aktivitas sarapan pagi mereka. Tidak, kalau dia memiliki kekasih, pasti aku tahu. Nona Rose memang tidak memiliki kekasih Nona Alana, tapi dia sebentar lagi dia akan memiliki kekasih. Alana segera menghentikan kegiatan makannya, saat mendengar apa yang dikatakan Daven barusan. Siapa pria itu Daven? Tatapan penasaran, saat mengajukan pertanyaan itu. Tatapan Daven teralihkan pada Alma, yang hanya makan dalam diam, seolah tidak mendengar pembicaraan kedua orang dewasa itu sama sekali. Alangkah jauh lebih baiknya, kalau Nona menanyakan saja langsung saja pada Bibi Alma, karena dia yang mengetahuinya. Seketika tersedak makanan, saat mendengar apa yang dikatakan Daven barusan. Hingga membuatnya langsung menatap Alana, saat wanita berambut panjang itu memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya di sana. Bibi tidak tahu apa-apa Nona. Nona Rose hanya mengatakan, kalau dia menyukai seseorang. Dan kalau begitu Bibi permisi ke belakang dulu, karena masih ada pekerjaan yang harus Bibi kerjakan. Dengan melangkah cepat, berlalu ke arah dapur. Langkah kaki itu terlihat tergesa-gesa, saat kedua kakinya berpijak pada sebuah taman, yang terletak di tengah kota London. Dia menghentikan langkah itu sejenak, dan berusaha menenangkan dirinya sendiri dari rasa gugup yang mendera, saat dari kejauhan Rose mendapati sosok tampan yang tengah membelakanginya, dan itu adalah Louis. Tatapan matanya teralihkan pada sekuntum mawar berwarna merah yang berada dalam genggamannya. Dan tekadnya sudah bulat dia akan mengutarakan cintanya pada pria itu, dengan memberikan mawar merah itu. Ayo Rose, semangat. Dengan memantapkan hati, melangkah menghampiri pengusaha tampan itu.